Oke, ini bisa dibuka dulu videonya atau tak puterin musiknya, kemudian nanti setelah selesai gitu ya, selesai musiknya nanti baru dimulai gitu ya Mas Aidin ya. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada guru mengajar yang telah memfasilitasi peserta dan juga kami selaku pemateri ingin menyampaikan tentang self healing. Self healing itu adalah bentuk majemuknya, bentuk jamaknya. Kita akan ke bab-bab yang lebih khusus lagi, kita buka lagi self healing itu di dalamnya ada apa saja. Di dalam self healing itu ada self awareness, ada self acceptance, ada self regulation, ada self worth, ada inner child. Yang terakhir untuk penanganannya kita memakai forgiveness therapy ya. Harapannya Bapak Ibu semuanya, minimal Bapak Ibu semuanya mendapatkan ilmu skill ya. Sebuah ilmu pengalaman yang nanti bisa dipraktekkan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ya, kita lihat di gambar di layar. Ngomong-ngomong tentang self-awareness ini, kita seperti berusaha menemukan keping-keping puzzle yang hilang, yang tercacar mungkin di jalan, yang mungkin puzzle-puzzle itu tersimpan oleh orang lain, atau terselip di suatu tempat yang sering kita berada di tempat tersebut. Nah, di self-awareness ini kita menyadari bahwasanya ada bagian-bagian yang tidak utuh di dalam diri kita. Maka sewajarnya kita mempunyai tugas dan peran untuk diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita yang seutuhnya. Ya, katakanlah kalau digambar, bagaimana kita melengkapi potongan-potongan puzzle tersebut agar menjadi utuh, lengkap, gambarnya jelas, gambarnya tidak berantakan begitu ya, dan kita bisa mengambil sisi makna journey atau bagaimana perjalanan hidup kita, experiential learning, bagaimana kita belajar tentang pengalaman hidup kita, itu akan terangkai menjadi satu gambar utuh dari puzzle-puzzle tersebut. Mungkin ada beberapa yang kita akan temukan di masa yang akan datang, yang itu akan lebih melengkapi, lebih memperkaya gambar-gambar yang di puzzle tersebut dengan cara self-awareness ini ya. Nanti di slide terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana Bapak Ibu semuanya memahami tentang diri sendiri, sadar dengan diri sendiri melalui analisis SWOT dan juga melalui jendela Johari. Next slide. Self-awareness atau kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk bisa mengidentifikasi dan memahami dirinya secara utuh, baik dari sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, dan cara adaptasi dengan lingkungan. Berarti hampir seluruh aspek psikologis ya, dan juga aspek fisik ini ada di self-awareness. Kita menyadari bagaimana talk atau cara berpikir kita, feeling, perasaan kita, emosi positif atau negatif yang ada dalam diri kita menyadari itu, keterbatasan fisik, kelebihan-kelebihan atau strength, bakat, potensi yang kita miliki, kita juga menyadari. Terus bagaimana cara kita bersosial, beradaptasi terhadap lingkungan. Ini yang disebut dengan self-awareness. Kita itu mencari puzzle-puzzle tersebut ya, agar kita
goal settingnya adalah kita mencapai tujuan. Ya. Definisi lainnya adalah self-awareness, self-knowledge, or introspection. Kita memahami kalau di Islam, ya, self-awareness ini lebih mengarah kepada muhasabah diri, ya, atau introspection itu sendiri. Kondisi di mana manusia belajar memahami kebutuhan, keinginan, kegagalan, kebiasaan, dan hal lainnya yang membuat dirinya tergerak. Tergerak ini lebih ke dorongan atau drive, motivasi, ya. Jadi kita akan belajar bagaimana memahami kebutuhan kita. Kita sedang lapar, kita penuhi kebutuhan kita, kita makan. Kita sedang ngantuk, capek, kita istirahat, atau kita tidur. Kita sedang haus, kita tergerak untuk mengambil minum, kita minum. Kita sedang penat, jenuh, kita mungkin bisa berwisata, ya, bisa healing begitu, dan yang lainnya. The more you know about yourself, the better you are at adapting life change that suit your needs. Jadi, seberapa kamu memiliki pengetahuan tentang dirimu sendiri? Sejauh mana? Sebanyak apa? Gitu. The better you are at adapting life change. Bagaimana kita dapat beradaptasi di perubahan-perubahan dalam kehidupan kita dengan baik. That suit your needs. Dan bagaimana kita memenuhi beberapa tahap demi tahap kebutuhan diri kita. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kasih sayang, cinta, kebutuhan lain sebagainya yang kita kenal di Abraham Maslow, ya, segitiga teori kebutuhan manusia, ya. Next slide. Setiap orang unik. Ketika kita paham diri kita juga unik, orang lain juga unik, dan kita itu very special. Kita tidak ada yang menyamai. Kita juga berbeda. Di sini kita akan banyak belajar tentang kekayaan berbagai macam jenis manusia. Dari perilakunya, kepribadiannya, yang dimana kita akan menghasilkan pemahaman yang secara menyeluruh. Dan kemudian membantu kita menerima diri kita sepenuhnya. Bisa jadi yang menghalangi kita untuk sukses, menghalangi kita untuk bergerak maju ke depan, yang menghalangi kita untuk berbuat baik, bisa jadi karena kita belum memahami bahwasanya kita unik. Kita itu punya kemampuan, kita punya keterbatasan. Ya. Untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh atas diri sendiri membutuhkan kesungguhan dalam proses, serta keberanian dan kematangan untuk keluar dari batas-batas persepsi umum yang ada di sekitar kita. Maka kita harus siap berproses, Bapak Ibu. Ini bisa diibaratkan bagi manfaat dari kita berproses dalam kehidupan ini adalah seperti ini. Saya gambarkan adalah seperti Bapak Ibu semuanya digambarkan meniup sebuah balon. Ya. Balon itu ditiup cepat dan balon itu mengembang dengan cepat, semakin lama semakin membesar. Yang terjadi adalah ketika terus ditiup-tiup dan kita menginginkan cepat besar begitu, ya. Kemungkinan pertama meledak, kemungkinan yang kedua adalah walaupun tidak meledak lama-lama kempes, ya. Ini pentingnya proses, ya. Ketika kita berproses dari step by step, satu demi satu begitu, ya. Maka yang dianalogikan adalah seperti tumbuhan. Tumbuhan itu dia mulai dari biji, dari benih, bibit, dia tumbuh lagi sekian senti, tumbuh lagi dengan daun yang lebat, tumbuh dan lama tumbuh bertahun-tahun sehingga muncul buah lebat, akar sudah siap mengakar kuat di dalam tanah, batang juga sudah menebal. Dan ini ketika ada terpaan angin, terpaan apapun lah, ya, noise atau gangguan itu atau ujian yang kita dapatkan itu kita akan kokoh begitu. Ini yang disebut dengan proses. Maka semua hasil itu tidak bisa praktis dan instan, ya. Padahal zaman sekarang menuntut di era digital ini harus serba praktis dan serba instan. Semuanya harus serba ada begitu, ya. Adakah kita yang kadang-kadang sehidup mengalir aja lah, ngeflow aja, ikutin alirannya kemana-mana? Atau Bapak Ibu pernah punya
pemikiran saya ya kebanyakan kayak orang lain pada umumnya. Atau ya saya biasa aja sih, nggak ada istimewanya. Ya kalau iya memang begitu, maka boleh jadi kita belum benar sama diri kita. Urgensi self-awareness itu kita berpatokan pada hadis Rasulullah SAW. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Gitu. Jadi untuk mengenal diri kita harus paham apa misi hidup kita di dunia ini, untuk apa kita berada di dunia ini. Dijawab di Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, mengenal hakikat penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Semestinya apapun yang kita lakukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, menganalisa potensi dan weakness melalui analisis SWOT. Ya. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya. Ini untuk menganalisa potensi dan kelemahan diri kita. Yang ketiga, semakin mengenal diri kita, semakin kita yakin dengan keberadaan Allah. John Maxwell, bagus banget nih kata-katanya, I have to know me to grow me. Jadi semakin banyak kita memahami, mengenal diri kita, memperkaya wawasan kita tentang diri kita, entah itu yang positif atau negatif tentang diri kita, semakin bertumbuhlah diri kita. Dipertegas di Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Self-awareness ini bukan hanya tentang self diri sendiri, tapi bagaimana kita memahami diri kita terhadap orang lain. Know yourself, dan satunya know other. Self-awareness is having clear perception of personality, including a strength, weakness, thought, belief, motivation, and emotion. Self-awareness ini memiliki persepsi yang clear ya, of your personality, tentang kepribadian kita. Memang kita memahami betul, kita mendalami betul kepribadian kita. Including a strength, berikut di dalamnya ada kekuatan atau bakat, weakness, kelemahan, atau cara berpikir, pola pikir kita, belief, keyakinan yang kita dapatkan seiring berjalannya proses berjalannya waktu, usia, dan perkembangan fisik maupun psikologis kita, wawasan kita, motivation and emotion, motivasi dan juga emosi. Lalu self-awareness juga mengajarkan kepada kita bahwa kita peka terhadap orang lain atau know other. Know other ini adalah self-awareness allows you to understand other people, how they perceive you, your attitude, and your response to them in the moment. Self-awareness ini menjadikan Anda memahami, mengerti tentang orang lain, kondisi orang lain, how they perceive you, bagaimana dia menerima Anda, apakah Anda diterima, apakah seperti apa cara pandang mereka, mungkin begitu. Your attitude and your response, bagaimana sikap perilaku kita dan respon kita to them in the moment, kepada mereka di setiap momen, setiap kejadian. Implementation of self-awareness menurut Dr. Tasha Eurich, ada 3 implementasi dari self-awareness. 1, kemampuan untuk melihat dan memahami ya, diri kita sendiri secara kesadaran penuh, secara secara menggunakan akal sehat ya. How others see us, ya, bagaimana orang lain melihat diri kita, dan juga cara mengimplementasikan self-awareness adalah how we fit into the world, bagaimana kita bisa berada di dunia ini, kita berperan, kita berusaha melangkah maju ke depan, bermanfaat begitu. Dan self-awareness ini menjadi kunci langkah pertama menciptakan apa yang kita inginkan, self control ya, di mana kita memusatkan perhatian kita, atensi ya, emosi itu lebih ke dinamika perasaan Bapak Ibu, bukan maksudnya marah, itu bukan. Emosi itu adalah dinamika perasaan, emosi positif, ada emosi negatif, yaitu emosi positif misalkan bahagia, senang. Kalau emosi negatif misalkan sedih begitu ya, dan sebagainya. Ada respon atau reaksi, kepribadian dan perilaku kita menentukan perjalanan hidup kita. Semakin kita tidak mengenal, tidak sadar dengan diri kita, itu menjadikan kita semakin jauh dari orang-orang yang kita sayangi, menjadikan kita menarik diri di masyarakat, kita akhirnya mengurung diri, menjadikan diri kita menjauh dari Tuhan kita, dari Allah. Makanya
Semakin kita mengenal diri kita, maka kita mengenal siapa Tuhan kita. Self-awareness juga memungkinkan kita melihat kemana pikiran dan emosi membawa kita. Ini juga memungkinkan kita untuk mengendalikan emosi, perilaku, dan perbedaan kita sehingga dapat membuat perubahan dalam hidup. Internal dan external self-awareness. Ada 5 elemen self-awareness. Satu adalah self-concept, konsep tentang diri kita, dan juga bagaimana orang lain mempersepsikan tentang diri kita. Bagaimana orang lain itu punya pandangan-pandangan tentang self-concept tentang diri kita. Kita tahu tentang gambaran diri kita, orang lain, kita juga bertanya pada orang lain bagaimana pandangan orang lain tentang kita. Ya, ini penting, self-concept. Yang kedua, talk itu adalah bagaimana cara pikir kita. Apakah selama ini cara pikir kita positif atau negatif? Apakah cara berpikir kita selama ini sudah tepat, benar, ataupun cara pikir orang lain tentang kita seperti apa. Ya. Yang ketiga adalah feeling. Bagaimana proses dinamika perasaan ini. Feeling itu tidak bisa dihakimi, dijustifikasi, itu perasaan salah, perasaan benar, itu nggak ada istilah perasaan benar, perasaan salah. Perasaan itu ya utuh seperti itu. Itulah yang dirasakan orang lain gitu ya. Itu namanya feeling. Hanya saja kita di self-awareness ini kita memahami, kita bisa memprediksi. Kira-kira kalau dalam kondisi ini akan terjadi apa, perasaan saya akan muncul perasaan apa nih setelah ini. Kalau ada respon orang seperti ini, perasaan saya setelah itu apa nih yang muncul. Dengan kita bisa menebak feeling diri kita bisa melakukan pencegahan, dan kita bisa punya kontrol terhadap psikologis kita, perasaan kita. Yang keempat adalah body. Body ini penting, karena ketika ada yang salah dengan kondisi fisik kita, maka self-awareness kita juga semakin sulit, ya, semakin kita sulit pahami. Self-awareness ini, kalau yang tentang body ini, misalkan juga reaksi tubuh, respon tubuh. Tubuh kita punya alarm. Kalau kita ngantuk, kita paksain tuh, kita begadang, kita paksain itu untuk bekerja. Yang terjadi adalah bukan malah semakin kita sehat secara psikologis, malah kita semakin sakit secara psikologis kita. Belum misalkan tentang body ini, kalau kita lapar, kita paksain, kita akhirnya jadi sensitif, dan sebagainya. Yang kelima, emotion, ya. Emosi positif dan emosi negatif, bagaimana kita menempatkan emosi kita sesuai dengan momen yang tepat, ya. Komponen self-awareness ada self-knowledge, brain and emotion knowledge, mindfulness, open for feedback, pattern recognition, self-esteem. Komponen self-awareness itu di dalamnya ada self-knowledge. Perbanyaklah pengetahuan kita tentang diri kita. Akan semakin banyak pengetahuan, kita akan semakin bisa untuk asertif. Ya. Semakin kita bisa memahami self-awareness other, memahami bagaimana orang lain terhadap diri kita terhadap orang lain. Brain and emotion knowledge, bagaimana pola pikir dan emosi ini, ya, bagaimana wawasan tadi, kita memahami, oh ini emosi positif, ini emosi negatif. Sering di masyarakat diistilahkan mengungkapkan rasa sayang itu dengan cara memarahi, padahal nggak ada istilahnya sayang itu dengan marah, sayang itu dengan katakanlah memukul, ya. Sayang itu adalah dengan membentak, itu tidak ada konsep seperti itu di dalam Islam. Dalam psikologi juga tidak, ya. Yang namanya sayang itu ya ada caranya, yaitu dengan kelemah lembutan, dengan hati yang ridho, ya, dan sebagainya. Mindfulness, ya. Sulit kita aware dengan diri kita kalau kita tidak paham tentang kebermaknaan hidup diri kita. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita berada di dunia ini, ya. Apa for feedback? Kita tidak anti kritik, kita terbuka dengan siapapun orang yang mengkritik kita. Kita cerna dulu begitu, ya. Tidak tidak kita telan mentah-mentah, kita ingat-ingat dan itu menjadi sebuah dendam atau kebencian. Akhirnya malah melukai diri kita sendiri, ya. Atau kita yang ibaratnya fisik gitu, ya, ibarat kulit sudah luka tapi kita membuka lukanya menjadi tambah lebarnya. Itu karena diri kita sendiri. Maka open for feedback,
untuk positif diri kita, untuk kita agar berkembang lebih baik. Pattern recognition, dan terakhir self esteem. Kita memahami tentang keberhargaan diri. Self esteem ini ada kaitannya dengan self worth yang nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Key area for self awareness, ya. Personality, values, habits, needs, and emotion. Ada kunci-kunci dalam self awareness, bagaimana kita memperkaya wawasan kita tentang personality atau kepribadian, tentang values, habit, needs, dan emotion. Dan selain itu, kita memahami, bisa memprediksi tentang kepribadian kita, ya, tentang kita adaptasi terhadap lingkungan, adaptasi terhadap orang lain, gitu ya. Values, bagaimana kita memandang nilai-nilai itu. Apakah nilai kita standar umum atau kita mempunyai nilai yang lebih dari yang lain? Ya, di situ kita punya standar. Habit, ya, kebiasaan. Kebiasaan ini biasanya tercipta dari pola pikir. Dari pola pikir nanti menjadi perilaku diulang-ulang menjadi habit. Habit diulang menjadi amal perbuatan. Needs and emotion. Ada kaitannya kebutuhan dengan emosi diri kita. Makanya kita banyak-banyak untuk pintar-pintar mengendalikan emosi di dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita siap untuk bertemu orang, siap untuk bekerja, siap untuk menangani ujian yang Allah berikan seperti apapun, tapi kita harus memenuhi kebutuhan diri kita. Paling penting dan mendasar adalah kebutuhan biologis, yaitu makan, istirahat, ya, minum. Mungkin kalau kita sakit, ya kita sembuh dulu, gitu ya, tunggu sembuh dulu baru kita siap menangani klien, misalkan begitu, dan sebagainya. Itulah kata kunci dari self awareness. Dampak positif merawat self awareness. Apa sih kalau kita positifnya, manfaatnya kalau kita merawat self awareness? Satu, confident, kita percaya diri. Karena kalau kita nggak percaya diri, nanti masuknya ke putus asa. Kalau kita masuknya ke putus asa, kita tidak bergairah dalam hidup ini. Ya. Dua, terhindar dari social comparison. Nah, semakin kita self awareness internal dan self awareness eksternal, yaitu other, atau orang lain, kita peka dengan orang lain, maka kita akan terhindar dari dibanding-bandingkan oleh masyarakat. Ya. Sedangkan kita sendiri tidak ingin dibanding-bandingkan. Ya. Be grateful and self-worth. Ya. Kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Kita self-awareness-nya bagus. Ya. Dan self-worth, bagaimana kita ini urut, ya Bapak Ibu, urut self-awareness dulu, baru self-acceptance, penerimaan tentang diri, self-regulation, memanajemen perilaku kita, self-worth, bagaimana kita merasa kita adalah pemenang, kita adalah sebaik-baik apa yang Allah ciptakan, ya, kita manusia. Dan selanjutnya adalah kita langsung ke inner child healing, bagaimana kita menganalisa akar masalah yang dibiarkan tumbuh terus-menerus sejak kita kecil sampai sekarang. Bisa jadi
kegagalan kita selama ini, ujian yang tidak selesai-selesai selama ini, atau penyakit fisik yang kita alami itu semua dari psikologis yang luka inner child di masa lalu. Terakhir, saya akan memberikan tentang forgiveness therapy. Goal setting dari dari pertemuan e-course kita di guru mengajar ini adalah to get well-being. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ya, oke Bapak Ibu, bisa dipakai kertas ya, pakai kertas silakan dibuat kotak kayak gitu ya. Ada analisis SWOT ya, SWOT, strength, weakness, opportunity, threat ya. Ada yang membantu dalam mencapai tujuan, menghambat dalam mencapai tujuan. Dari dalam sifat organisasi atau politik atau mungkin perusahaan Anda atau lembaga Anda atau tempat Anda bekerja. Dari luar ya, sifat lingkungan sekitar. Jadi ini lebih ke orang lain gitu ya, lebih ke lingkungan ya. Bagaimana string itu ketemunya adalah ada yang membantu kita mencapai tujuan, dan dari dalam sifat dan ada dukungan dari luar, dari dalam. Ya. Ini yang menjadi string. Kira-kira kita dapat apa saja tuh string? Kira-kira ya secara kita string dalam diri kita, misalkan kita didukung oleh keluarga yang solid gitu, atau kita didukung di tempat kerja kita untuk berkembang. Ada training-training, ada personalia, ada personalia dan sebagainya. Terus weakness yang menghambat dan dari dalam. Kira-kira apa yang menghambat dari dalam? Ya, misalkan saya itu susah untuk mengungkapkan atau berbicara di depan umum, susah untuk menyusun materi sistematis, atau saya susah untuk berkonfrontasi dengan orang lain. Ini ditulis semuanya, ditulis. Kita punya kekuatan apa, kelemahan apa, opportunities, kira-kira kita punya kesempatan apa di dalam hidup kita di masa yang akan datang, kita punya kesempatan peluang apa saja, tulis. Terakhir, threats, ancaman ini yang menghambat ya, menghambat kita untuk berkembang. Ini biasanya threats itu ancamannya dari luar, peluang juga dari luar, threats juga dari luar. Kira-kira ancamannya apa begitu. Ini bisa dipakai untuk organisasi maupun untuk diri kita menganalisis self-awareness. Lalu keterangan-keterangan dari SWOT itu dilengkapi dengan jauhari window, jendela jauhari. Ada saya tahu tentang diri saya, contoh itu open tuh, yang kotak kecil itu open, yaitu aku tahu, orang lain juga tahu. Kira-kira apa? Aku tahu, Anda menulis sisi positif Anda ini. Terus kertasnya kasihin ke orang lain, coba apa yang Anda nilai tentang diri saya. Ini. Coba dicocokkan antara jawaban Anda dengan jawaban orang lain, mana yang sama. Kalau ada yang sama, berarti itu namanya open. Masukkan keterangan tentang self-awareness diri Anda di open. Terus aku tidak tahu, orang lain tahu. Ya, ini jawaban-jawaban yang salah. Bisa yang berbeda. Orang lain jawabnya kita itu jujur, padahal kita merasa diri kita tidak jujur. Nah, itu maksudnya ke blame. Terus yang aku tahu, orang lain tidak tahu. Yang orang lain tahu, aku tahu, orang lain tidak tahu. Ya, itu dimasukkan. Misalnya kita menilai diri kita begini dan sebagainya, orang lain tidak ada yang menyamai jawabannya seperti apa yang kita jawab, masuk ke hidden. Ya, karena ini si hidden itu biasanya sifatnya privacy, ya. Yang terakhir ada unknown. Aku tidak tahu dan orang lain tidak tahu. Ini hanya Tuhan yang tahu. Ataupun life system yang tahu, sistem kehidupan yang tahu bahwasanya apa yang terjadi, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari saya cukup. Mungkin kita lanjut untuk sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kepada guru mengajar. Baik, terima kasih untuk selanjutnya.
Nanti terkait dengan tanya jawab bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya di grup WA maupun Telegram silakan. Dan jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung, kita kasih kesempatan gitu ya untuk malam hari ini bisa langsung ini konsultasi dengan Mas Faizin kalau memang ada. Kalau nggak ada nanti bisa langsung chat aja di Telegram ataupun di WA, nanti akan dibantu jawab oleh Mas Faizin. Jika memang tidak ada, nanti, akan saya akhiri aja gitu ya pada pertemuan sesi live-nya gitu ya. Pada kesempatan malam hari ini gitu ya. Jadi sebenarnya pertemuan pada hari ini tidak dilakukan secara live, namun ini karena ada kesempatan gitu ya. Jadi narasumber menyempatkan gitu ya. Jadi supaya bisa langsung ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini momennya mungkin sebaiknya sih dimanfaatkan ya gitu ya. Jadi kalau memang ada ya saya silakan. Kalau nggak ada ini nanti bisa lewat chat aja, bisa langsung ke WA narasumber langsung, boleh. Lewat di grup WA boleh, bagi yang peserta VIP, bagi yang peserta free bisa di grup Telegram. Nah, bagi peserta free mungkin yang ada di YouTube, kalau pengen jadi peserta VIP, banyak banget keuntungannya, ya saya persilahkan bisa daftar aja jadi peserta VIP, karena akan dapat ratusan video motivasi, bagus banget deh pokoknya, bisa untuk dibagikan ke siswa-siswanya, bisa dibagikan untuk diri sendiri gitu ya. Ada juga banyak materi-materi tambahan yang akan diberikan oleh instruktur gitu ya, atau narasumber. Untuk Bapak Ibu intinya untuk VIP intinya akan ada bonus plus lah. Jadi saya sarankan kalau bisa daftar aja menjadi peserta VIP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam hari ini. Karena tidak ada yang bertanya langsung, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.